Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jessica Firanti, NPM 2121011005, jurusan Hukum Keluarga kelas C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 8, yaitu tentang judul Hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta MHI. Yaitu makna hukum dan moral. Term hukum yang dilakukan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum yang berarti norma atau akidah, yakni aturan tolak ukur, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia ataupun benda. Secara etimologis, kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Terbentuklah kata al-hakamu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Manusia berkehendak untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip nasional dan norma. Karena itu, berkehendak bersama mendorong orang-orang untuk membuat sesuatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang ditaati oleh orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Belanda, moral yang berarti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan menurut WJS Poirwadarminta, moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan perlakuan. Dalam Islam, moral dikenal dalam istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Dalam beberapa hal, antara etika dan moral memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau dalam pembicaraan etika untuk menilai baik atau buruknya perbuatan manusia menggunakan tolak ukur, akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Asumsi moralitas Immanuel Kant sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terikat dalam dua hal, yaitu tindakan yang sesuai dengan kewajiban atau moral dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Tindakan seperti ini dikemukakan Franz Magnus Suseno bahwa etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan ketetapan-ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang baik. B. Hubungan antara hukum dan moralitas. Ada sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang telah maju dalam menetapkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau norma telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu berdasarkan kepada kebebasan kepribadian seseorang. Zairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Dalam masyarakat yang terkait
Dengan kebiasaan ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif. Sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dan moral adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Kelsen. Menurutnya hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dengan agama-agama lain karena Islam tidak mengkhotbahkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam, mengklasifikasikan tindakan yang berkenan dengan standar mutlak baik dan buruknya yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendiri yang mengetahui yang benar-benar baik dan buruk. Hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat para filosof dan moralis Barat dalam meletakkan ukuran value, nilai bagi maslahah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya, aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan hidup yang terbaik dan tinggi. Dalam Islam, tolak ukur atau manfaat, mudarat, kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkap oleh Al-Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyah, namun harus merujuk pada kehendak syarah, maqasid asyari, yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan Al-Mabadi'u Al-Khamsah 17. Jadi keselamatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas nilai yang dikandungnya, walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Menurut ahli usul fikih dari kalangan Asy'ariyah pada umumnya, jika dalil nakli bertentangan dengan pemahaman akal dalam masalah syariah, maka dalil nakli harus didahulukan. Artinya akal tunduk kepada wahyu, sebab menurut kelompok ini akal manusia tidak dapat menetapkan baik atau buruknya sesuatu perbuatan, sedangkan kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu dalam pandangan mereka akal tidak mengetahui sesuatu itu baik atau buruk, maslahat atau mafsadat. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.